Oke. Oh, bisa di ini sih, diklik-klik sih. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang pemodelan empiris. Jadi sebenarnya kalian kan udah pernah belajar tentang pemodelan sistem ya? Semester berapa tuh? Semester 4 apa 3 apa 5? Ya udahlah. Kalian udah belajar tentang pemodelan sistem. Kalian udah tahu bahwa di dunia industri itu ada banyak sistem-sistem ya. Sistem tuh apa sih? Sistem tuh ya kayak sekumpulan kegiatan atau aktivitas yang saling berhubungan. Nah, biasanya sistem-sistem di industri itu skalanya sudah sangat besar. Yang kalau kita observe langsung itu kita akan bingung gitu loh. Sehingga kita perlu untuk memodelkan. Nah, yang namanya pemodelan sistem itu ada dua, ada pemodelan empiris, ada pemodelan kausalitas. Pemodelan empiris itu model pengamatan yang dilakukan menggunakan indera manusia untuk menjelaskan suatu realita atau fenomena. Sedangkan pemodelan kausalitas adalah pemodelan yang menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel. Nah, untuk pemodelan kausalitas sendiri itu sudah pernah kalian pelajari ya waktu pemodelan sistem yang kalian disuruh bikin diagram awan, diagram kausalitas yang apa, diagram awan-awan gitu-gitulah. Nah, itu kan dia menggambarkan hubungan sebab akibat. Ada misal activity A itu terjadi ketika kita sudah menjalankan activity B. Activity B terjadi ketika kita sudah menjalankan activity C dan lain sebagainya. Itu adalah hubungan sebab akibat. Sedangkan kalau pemodelan empiris itu ada fenomena, terus kita berusaha memodelkan secara matematis. Misalnya, kenapa ya kok mie gacoan itu rame banget? Atau kenapa ya kok mixui itu rame banget gitu? Es krim mixui itu rame banget. Emang seenak itu ya es krim mixui? Apa sih yang bikin orang-orang itu mau datang atau mau beli es krim mixui berkali-kali? Gitu. Nah, itu kita modelkan dalam matematika. Ada variabel-variabelnya. Kira-kira faktor apa sih atau variabel apa yang mempengaruhi orang mau beli mixui berkali-kali? Lalu sekarang lagi booming apa sih? Sekarang baju shimmer. Nah, sekarang kan lagi booming baju shimmer ya. Kenapa kok tema lebaran tahun ini shimmer-shimmer gitu? Ah, kenapa Ica pakai baju shimmer ya kemarin lebaran? Ya, kenapa tema shimmer-shimmer itu booming banget? Emang apa sih yang bikin orang itu mau pakai baju shimmer di lebaran kemarin gitu? Faktor-faktor apa yang bikin orang sampai rela PO 2 bulan? Bahkan ada bercandaan itu eh tahun tahun belum ganti, masih bulan November Desember, tapi PO baju shimmer ini udah dibuka. Padahal lebarannya bulan April, 4 bulan bahkan PO-nya. Kenapa sih orang-orang tuh sampai rela antri PO baju shimmer-shimmer gitu? Nah, itu kan ada fenomena tadi ya. Nah, kita memodelkan dalam matematis. Apa sih faktor-faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keputusan pemilihan baju shimmer sebagai tema lebaran seseorang di tahun ini? Kok bisa dari sage green tahun lalu jadi shimmer tahun ini? Shimmernya biru Prabowo lagi. Nah, itu adalah pemodelan empiris. Jadi, kalau gampangannya ya, kalau saya tuh jelasinnya gampang aja. Kalau pemodelan kausalitas, biasanya itu diselesaikannya pakai tools-tools OR. Entah simplex, entah apa travel salesman problem, entah game teori, entah apapun lah. Dan biasanya masalah-masalah kayak sistem produksi, optimasi, SCM. Nah, itu bisa digambarkan dengan model kausalitas, teori-teori persediaan. Tapi kalau model empiris ini biasanya diselesaikannya dengan cara statistik gitu. Jadi makanya saya selalu bilang ya, OR dan statistik itu adalah dua tools utama di teknik industri. Kalau kalian di semester 3 dan 4 tidak bisa memahami betul OR dan statistik, kedepannya kalian akan semakin
susah kayak gitu. Karena OR dan statistik akan mengikuti hidup kalian sepanjang apapun. Tuh. Biasanya model empiris ini diselesaikan dengan cara-cara statistik. Contohnya misal uji hipotesis. Emang ada perbedaan yang signifikan antara tren Sage Green tahun lalu dengan tren Shimmer biru Prabowo tahun ini. Dia tahu di IG ramenya Shimmer biru Prabowo. Ada perbedaan nggak? Kita punya hipotesis seperti itu. Ada perbedaan signifikan atau enggak? Nah, itu adalah contoh penyelesaian model-model empiris. Ini definisi model empiris berdasarkan kata beberapa ahli. Bisa dibaca sendiri ya. Intinya adalah menggambarkan fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail. Untuk apa tujuannya? Untuk bisa mengembangkan konsep ilmiah ke depannya. Biasanya model-model empiris ini dipakai untuk yang soshum gitu, nyerempet soshum. Misal kita ingin tahu kenapa kok ada bocil yang nakal banget. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan si bocil itu jadi nakal banget perilakunya? Atau kenapa sih kok ada cewek itu yang impulsif banget, lihat barang lucu dikit di Miniso langsung dibeli. Nah, kita ingin tahu kenapa kok si cewek itu jadi impulsif. Nah, mungkin kalian bisa menerapkan model empiris ini kalau kalian pacaran, terus pacar kalian tiba-tiba ngambek gitu. Ingin membuktikan kira-kira kenapa kok pacar kalian ngambek. Itu diselesaikannya dengan model empiris. Kenapa? Pacarnya Novel ngambek. Baru juga lebaran, udah ngambek aja. Syawalnya belum ganti kok udah ngambek, Pak. Ganti pacar lah. Nah, intinya seperti itu. Detailnya bisa kalian baca sendiri ya tentang pemodelan empiris. Nah, model penelitian atau riset yang menggunakan model empiris adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan ya udahlah ini baca sendiri. Sehingga penelitian berdasarkan model empiris sesuatu yang berdasarkan pengalaman yang diperoleh juga berdasarkan penemuan, percobaan, dan pengamatan. Dan dia itu sifatnya kalau model empiris itu pengamatan yang atau observasi secara langsung. Makanya contohnya misal kita pakai kuesioner atau kita wawancara orangnya. Nah, itu kan kita observasi langsung ya. Kita tanya langsung ke orangnya. Meminta dia menceritakan pengalaman dia secara langsung. Kayak gitu. Misal kita ingin tahu apakah seseorang itu puas nggak sih dengan pelayanan di stasiun KAI stasiun kereta api selama Lebaran. Nah, kita kan tanya by kuesioner, kita tanya langsung bagaimana pengalaman dia, apakah dia sudah puas atau enggak, berapa nilai kepuasannya dan lain sebagainya. Penelitian empiris bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan sosial. Tadi saya udah bilang ya, model-model empiris ini sering dipakai untuk model-model di ilmu yang nyerempet soshum gitu. Penelitian empiris dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris sebagai dasar informasi yang diperoleh melalui observasi dan eksperimen. Para ilmuwan memperoleh bukti empiris itu dengan cara merekam dan menganalisis data, kemudian bukti empiris ini dikumpulkan menggunakan metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Nah, apakah model empiris ini hanya dilakukan untuk yang sosum-sosum? Ya, enggak juga. Bisa juga dilakukan untuk yang saintek banget. Kayak misalnya kita uji hipotesis, anak-anak kimia uji hipotesis kalau apa namanya kandungan suatu senyawa sekian persen sama sekian persen itu mana yang berdampak signifikan. Nah, itu kan juga bukti empiris ya. Berarti itu bisa pakai model empiris. Jadi nggak hanya sosum. Ya memang sih lebih sering dipakai untuk sosum. Tapi ya banyak dipakai untuk saintek juga. Tujuan melakukan pemodelan empiris yang pertama membuktikan dugaan, yang kedua mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya sebenarnya kalau mengembangkan ilmu pengetahuan ya pemodelan kausalitas juga dipakai untuk hal yang sama.
Cuman kalau pemodelan kausalitas untuk menggambarkan sebab akibat, sedangkan pemodelan empiris untuk membuktikan suatu dugaan. Ya sama seperti kausalitas, dia bisa diselesaikan dengan kualitatif maupun kuantitatif. Nah, ini contoh model-model empiris. Dia contohnya misalnya regresi, lalu ada regresi linier biasa, lalu ada regresi logit, probit, tobit, dan teman-temannya. Ada analisis diskriminan, ada ANOVA, ada conjoin, ada MANOVA, korelasi kanonis, persamaan simultan, dan structural equation modeling. Nah, model-model empiris ini bisa dilihat, ini tools-toolsnya semua tools-tools statistik, nggak ada tools OR-nya. Sama kayak kalian kalau di pemodelan kausalitas, itu juga tools-toolsnya OR semua, nggak ada tools statistiknya. Nah, bisa kalian lihat di sini, ada namanya variabel-variabel, baik variabel dependent dan variabel independent. Apakah masih ingat apa itu variabel dependent dan variabel independent? Ada yang masih ingat variabel independent apa, variabel dependent apa? Apa itu variabel independent dan variabel dependent? Ada yang bisa jawab? Apa itu variabel dependent dan variabel independent? Ayo, apa itu variabel dependent dan variabel independent? Variabel independen itu nilainya tergantung dari variabel. Gimana? Independen itu pengaruhnya kalau yang independen, variabel independen. Oke, kalau independen, tak timbal balik. Ya, benar sih. Variabel independen, variabel dependent itu adalah variabel terikat yang di mana nilainya terikat oleh variabel independen atau variabel bebas. Yang benar katanya Barok, variabel independen itu nilainya berdiri sendiri. Gitu. Kalau di regresi ya yang namanya variabel dependen tuh Y-nya. Variabel independen X-nya. Nah, ini udah jenis-jenis variabel di dalam pemodelan empiris ada variabel dependen, independen, udah tahu ya. Lalu ada namanya variabel moderator dan variabel mediasi. Variabel moderator itu adalah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model karena memiliki efek kontingensi pada hubungan antara independen dan dependen. Sedangkan variabel mediasi, variabel yang secara teori mempengaruhi fenomena yang diobservasi atau variabel dependen, yang efeknya itu harus nggak bisa langsung. Jadi efek variabel independen itu nggak bisa langsung mempengaruhi dependen. Dia harus melewati si variabel mediasi dulu. Contohnya seperti ini. Ini ada variabel independen, ini ada variabel dependen. Sebenarnya kualitas service sebagai variabel independen mempengaruhi behavior intention atau perilaku manusia. Nah, tapi biasanya dia nggak bisa langsung mempengaruhi. Dia lewat dulu ke variabel intervening atau variabel mediasi, yaitu kepuasan. Jadi service quality, kualitas jasa mempengaruhi kepuasan, kepuasan mempengaruhi minat orang untuk memakai jasa itu kembali atau enggak. Jadi nggak bisa tiba-tiba kualitas service mempengaruhi ini langsung
Enggak, dia biasanya melewati kepuasan dulu. Jadi orang menilai kualitasnya baik. Lalu akan berpengaruh kalau kualitasnya baik, dia akan puas. Kalau dia puas, maka dia mau pakai jasa itu lagi. Gitu. Nggak bisa kualitasnya bagus, langsung dia mau pakai jasa itu lagi. Enggak. Jadi melewati sebuah variabel intervening. Lalu ada namanya variabel moderator. Variabel moderator ini bisa dilihat, dia variabel independen. Dia tidak dipengaruhi kan oleh variabel-variabel lain. Yang dia punya efek moderasi atau apa ya istilahnya? Efek yang membedakan. Jadi contohnya misalnya jenis kelamin, variabel moderatornya. Dia jenis kelamin antara cewek dan cowok itu biasanya ada perbedaan pengaruh antara service quality ke intensi. Misal kalau cowok cenderung cuek, jadi walaupun dia menilai kualitasnya nggak bagus-bagus amat, tapi karena mungkin lokasinya dekat, dia tetap mau pakai jasa itu lagi. Misal jasa cuci mobil. Misal ya sebenarnya nggak bersih-bersih amat sih, tapi karena itu dekat rumah dan cowok itu cenderung cuek, dia tetap mau pakai jasa cuci mobil itu lagi. Tapi beda dengan cewek yang mungkin lebih teliti, lebih detail gitu. Jadi kayak kok nggak bersih ya udah nggak mau pakai lagi. Dia merasa kualitasnya nggak begitu bagus, dia nggak puas sehingga dia nggak mau pakai lagi. Jadi ada efek yang membedakan gitu bisa yang moderator ini. Dan dia sebenarnya bagian dari variabel independen juga karena dia tidak ada yang mempengaruhi. Apa yang mempengaruhi jenis kelamin? Nggak ada kan? Apakah variabel moderator itu sifatnya diskrit? Kalau jenis kelamin kan diskrit ya tadi ya, cewek cowok. Apakah bisa variabel moderator itu sifatnya kontinu? Bisa-bisa aja. Jadi nggak ada batasan ya skala datanya untuk variabel. Empat variabel ini nggak ada batasan skala data. Baik diskrit maupun kontinu semuanya bisa menjadi variabel keempat variabel ini. Tapi kalau tadi yang katanya kalau variabel independen dipengaruhi dependen sifatnya bolak-balik itu bisa aja sih terjadi. Tapi jatuhnya si independen ini nggak bisa disebut independen. Jadi ya dua-duanya jadi dependen. Jadi misal kayak gini. Ini ada variabel A. Ini ada variabel B. Kalau dia hubungannya kayak gini, maka variabel A ini adalah variabel independen, variabel B adalah variabel dependen. Tapi kalau hubungannya bolak-balik kayak gini, A mempengaruhi B, B mempengaruhi A, maka dua-duanya akan menjadi variabel dependen. Karena variabel independen benar-benar nggak boleh dipengaruhi oleh apapun. Kayak ini dia nggak dipengaruhi apapun. Variabel moderator juga nggak dipengaruhi apapun. Nggak ada panah masuk ke dia gitu loh. Sehingga ketika kita misal mau melakukan pemodelan empiris, kita harus menguji juga independensi atau apa? Iya, independensi antar variabel independen. Antar variabel independen tidak boleh saling mempengaruhi. Jadi kayak kalian bikin regresi, itu kan salah satu uji asumsi yang dilakukan tuh apa? Kalau nggak salah multikolinearitas ya. Jadi nggak boleh ada korelasi antar variabel independen. Nah, nggak boleh ada korelasi. Nah, kayak gitu. Jadi nggak boleh saling mempengaruhi. Karena kalau terbukti ada multikolinearitas, maka si variabel X itu tidak bisa kita katakan sebagai variabel independen. Dia ya kita sebut variabel dependen juga karena keberadaan dia dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Gitu. Nah, ada namanya variabel laten dan variabel manifest. Variabel laten itu konstruk atau variabel atau atribut, sedangkan variabel manifest itu indikator. Nah, jadi variabel laten itu variabel yang tidak terlihat dan tidak dapat diukur. Sedangkan variabel manifest itu adalah variabel yang terlihat dan bisa diukur. Biasanya dilambangkan sebagai lingkaran, ini adalah variabel laten, sedangkan yang kotak-kotak ini adalah variabel manifest. Sedangkan yang lingkaran kecil ini adalah alat ukurnya. Jadi contohnya kayak gini, variabel ini adalah variabel laten. Misalnya ada coworker attitude, apa namanya, sikap antar pekerja, sikap rekan kerja. Nah, sikap rekan kerja ini adalah variabel laten yang sifatnya abstrak.
Nanti sikap rekan kerja ini akan dijelaskan oleh indikator-indikator, yaitu yang kita sebut sebagai variabel manifest. Misal, apakah rekan kerja Anda bersikap baik dengan Anda? Nah, itu adalah contoh variabel manifest. Apakah Anda senang bekerja sama dengan rekan kerja Anda? Nah, itu adalah variabel manifest. Coba saya tunjukkan dulu variabel laten manifest contohnya gimana. Ada nggak? Nah, ini adalah variabel-variabel laten. Kayak web design, reliability. Nah, kita nggak bisa mengukur langsung variabel laten. Kita butuh bantuan variabel manifest untuk mengukur masing-masing variabel laten. Variabel manifestnya apa? Ada nggak ya di sini? Ya inilah variabel manifestnya WD1 sampai seterusnya. Tapi nggak ada. Bentar ya, saya coba cari. Nah, ini variabel latennya tadi ya. Variabel manifestnya. Nah, ini variabel manifestnya. Web design ada 5 variabel manifest. Untuk mengukur web design, kita menggunakan 5 variabel manifest. Untuk mengukur reliability, kita menggunakan 5 variabel manifest, dan seterusnya. Ini adalah variabel-variabel manifest. Tuh, kurang. Kenapa tak? Itu kurang lebihnya. Jadi, ini adalah variabel latennya yang sifatnya abstrak, nggak bisa diukur, sedangkan variabel manifest itu memang alat bantu kita untuk bisa mengukur variabel laten. Lucu lagi. Nah, langkah-langkah melakukan pemodelan empiris, pertama kita menentukan dulu tujuan. Sebenarnya ya, sebelum menentukan spesifikasi, kita harus, yang namanya penelitian, kita harus bisa menentukan tujuannya itu apa. Setelah kita tahu tujuannya apa, kita tahu variabel yang akan kita pakai apa dan hipotesisnya seperti apa. Misal tujuannya kita ingin tahu nih, apakah ada perbedaan nilai analitika data K01 dan K02. Variabelnya berarti apa? Nilai ujian analitika data. Hipotesisnya apa? H0-nya. Nilai analitika data K01 dan K02 sama. Nilai analitika data K01 dan K02 berbeda. Langkah berikutnya kita melakukan estimasi atau pengujiannya, pengujian hipotesis. Terserah kita bisa kita mau pakai apa, misal pakai distribusi T karena dia diasumsikan berdistribusi normal, atau kita pakai uji non parametrik karena dia misal tidak diasumsikan berdistribusi normal. Setelah kita melakukan pengujian atau estimasi, kita interpretasi. Kita interpretasi hasilnya, lalu kita lakukan validasi. Apakah hasilnya sudah benar atau belum? Sudah valid atau belum? Kalau memang diperlukan, kita bisa melakukan respesifikasi dan remodeling. Respesifikasi itu berarti mungkin variabelnya diubah, mungkin hipotesisnya diubah, alfanya diubah, dan lain sebagainya. Sedangkan remodeling, ya modelnya yang diubah. Ini contoh pemodelan empiris tadi udah saya contohkan. Udah sih materinya itu aja. Ini tugasnya. Tugasnya berkelompok ya. Karena ini sebenarnya bagian dari tugas besar juga. Dari data yang sudah dikumpulkan di week-week sebelumnya, buatlah pemodelan empirisnya.
Kalian tentukan tujuan dan masalahnya, variabel yang dipakai apa, hipotesisnya seperti apa, dan rencana tools penyelesaiannya seperti apa. Minggu depan ujian ya, UTS-nya ada di LMS, offline dikerjakan di kelas. Jadwalnya tunggu dari akademik keluar. Ujiannya sampai materi minggu ke-7 aja sih. Jadi materi ini nanti masuknya di UAS, bukan di UTS. Tapi nggak ada UAS sih. Tugas besar semua kan UAS. Jadi sampai materi minggu ke-7 kemarin aja. Soalnya pilihan ganda ada 40 soal. Sifatnya open book. Ya belum tentu ada jawabannya di buku sih. Ya tapi open aja. Ada pertanyaan? Perwakilan aja nggak apa-apa. Kan tapi udah ditulisin kan namanya, nama kelompoknya. Sama anggotanya. Low baterai. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Apa? Iya, tools-tools empiris, jangan tools-tools pemodelan kausalitas. Gitu. Tapi bebas, nggak toolsnya. Iya, ya belum, rencana aja. Ada pertanyaan? Iya, belum. Masih ada minggu-minggu berikutnya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup sampai di sini. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.